Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para pemirsa MD Talk, di hadapan kita ada Kapusdik Sabara, yaitu Komisaris Besar Polisi Muslikun S3 SH. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan kegiatan yang ada di Pusdik Sabara. Selamat malam, Pendan. Selamat malam, Pak Romdon. Siap. Mungkin kemudian bisa menceritakan mulai dari histori atau sejarah berdirinya Pusdik Sabara ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Romdon. Mohon izin kami menyampaikan bahwa Pusdik Sabara ini awalnya adalah, maksud saya bangunan Pusdik Sabara ini awalnya adalah bangunan pabrik gula yang didirikan tahun 1926 milik Belanda. Kemudian tahun 1952 dibeli oleh Polri, dijadikan Kompi Brimob. Kemudian tahun 54 sampai tahun 61 dijadikan sekolah mobil brigade atau Pusdik Brimob, itu sampai tahun 61, kemudian berubah lagi namun masih tetap menjadi pusat pendidikan Brimob sampai tahun 75. Kemudian tahun 1978 Pusdik Brimob pindah ke Watu Kosek. Nah, kemudian Pusdik yang ada di sini, yang di Porong ini menjadi Pusdik Opsnil Polri. Itu tahun 78, pecah menjadi dua. Sementara sebagian lahan juga masih digunakan Kompi Brimob sampai sekarang. Berjalannya waktu, Pusdik Opsnil yang ada di sini berubah nama. Pernah suatu saat menjadi Pusdik Gasum di tahun 2005 sampai 2015. Kemudian berubah lagi menjadi Pusdik Sabara sampai sekarang. Tapi masyarakat sekitar sini ada yang menyebut Pusdik Gasum, yang tua-tua ada yang menyebut Pusdik Sabara, sama saja. Begitu Pak Romdon. Jadi luar biasa ini, kita baru tahu kalau Pusdik Sabara ini menjadi saksi sejarah berdirinya Republik Indonesia ini ya. Mulai tahun berapa tadi? 1926. 26 pabrik gula dan di sini. Masih berdiri. Bangunan aslinya masih kokoh. Luar biasa. Jadi kita baru tahu bahwa sejarah berdirinya Pusdik Sabara. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga ke Komandan, mungkin bisa menceritakan program kegiatan selama tahun anggaran 2024 terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Baik Pak Romdon, kita selama tahun 2024, kita itu mendidik 1.515 siswa untuk Serdik peserta didik. Di Bank Spes yang ada di sini ada 14 jenis. Mulai dari Dalmas, PAM VIP, negosiator, kemudian juga ada TPTKP Sabara, kemudian ada SAR, ada patroli, dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan selama setahun dan kita bagi menjadi 6 gelombang. Jadi setiap gelombang kurang lebih 200 selama setahun. Selama setahun. Untuk tahun 2025 naik sedikit menjadi 1.600-an, 1.625. Jenisnya masih sama, 14 jenis di Bank Spes, baik perwira ataupun bintara. Ya, jadi luar biasa, kegiatan Pusdik Sabara cukup banyak dan siswanya juga cukup banyak ya, serdiknya sampai 1.000 lebih cukup tahun 2024. Dan ini tentu hal yang positif untuk mendidik personil Polri sehingga bisa profesional, cerdas, modern, dan unggul ya. Mungkin Komandan juga bisa ceritakan ke kami terkait dengan ikon atau
hal yang bisa dibanggakan di Pusi Sabara ini. Baik Pak Ramdon, satu lagi Pak Ramdon, terkait dengan pendidikan yang di sini. Kita selain melaksanakan pendidikan spesialisasi atau di Bank Spes, kita juga melaksanakan pendidikan lain yang dibebankan oleh Lem 3 kepada kita, yaitu di Bank dalam hal ini yang sedang kita laksanakan adalah SBP Polri. Sekolah Bintara Polri saat ini masih berlangsung kurang lebih 2 bulan, sebanyak 738. Mereka berasal dari satuan-satuan BRIMOB dan Polair yang dididik atau dibekali dengan kemampuan polisi tugas umum. Dan insya Allah besok pagi mereka akan selesai pendidikan atau penutupan pendidikan selama 2 bulan di sini. Alhamdulillah semua berjalan lancar, insya Allah sampai besok pagi tubdik. Demikian Pak Ramdon. Kemudian untuk yang menjadi ikon yang ada di sini, kalau Pak kalian dilihat, kalau nggak salah ada ikon kampus hijau. Kampus hijau. Alhamdulillah di sini kalau wilayah Porong secara umum itu panas, agak gersang, apalagi di depan Pusdik kurang lebih hanya jarak 1 kilo itu ada Lapindo. Siapa yang tidak kenal dengan lumpur Lapindo? Seluruh Indonesia kenal. Ya. Itu cukup panas semenjak ada lumpur Lapindo. Nah, kemudian yang ada di Pusdik Sabara, kita menciptakan suasana bagaimana biar peserta didik yang ada di sini kerasan, sejuk, hawanya tidak panas, termasuk juga para gadik atau anggota saya di sini biar kerasan juga. Kita menciptakan suasana di dalam kampus sejuk dengan melakukan penanaman berbagai pohon yang cukup rindang, cukup banyak. Ada pohon mangga, kemudian ada juga pohon matua. Nah, alhamdulillah sudah pernah berbuah pohon mangga ataupun matua, dan sekarang juga kita melaksanakan penanaman pohon durian. Kemudian ya mungkin 3-4 tahun yang akan datang baru panen, namun sudah hidup alhamdulillah. Dan kita juga menanam kelengkeng, walaupun hanya sekitar 20-30 pohon karena tempatnya juga terbatas. Yang insya Allah selain untuk penghijauan juga kita ambil buahnya, dan itu anggota Pusdik juga yang akan menikmati. Yang pertama kampus hijau yang menjadi ikon. Kemudian juga saya bangga juga dengan Pusdik Sabara karena selain kita melaksanakan pendidikan di sini, kita juga memberikan pengabdian kita pada masyarakat, yaitu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan Pak Ramdon. Kita mempunyai rumah sakit yang cukup bagus untuk di Porong ini dan menjadi rujukan atau jujukan masyarakat yang mau berobat. Perlu kami sampaikan Pak Ramdon bahwa Porong ini, Pusdik Porong ini lokasinya itu ada di pinggiran Sidoarjo. Orang mau berobat kalau ke kota cukup jauh, sementara di sebelah atau rumah sakit itu sudah Kabupaten Pasuruan pinggiran. Ya. Sehingga di sini sangat strategis untuk mereka-mereka yang akan berobat. Kenapa? Rumah sakit ini cukup bagus. Untuk ruang rawat inap ada 110 yang semuanya ber-AC. Kemudian juga peralatan medisnya atau sarana perasaannya cukup bagus. Kemudian juga tenaga medisnya. Di sini yang dokter spesialis ada 43, luar biasa. Banyak. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa mereka yang berobat sini tadi sampaikan cukup banyak. Setiap hari rata-rata selama 1 bulan rata-rata 410 sampai 430 yang berobat cukup bagus. Ini setiap hari rata-rata, coba bayangkan. Artinya apa? Kita memberi kontribusi yang cukup bagus untuk masyarakat di bidang kesehatan. Itu yang kedua, yang merupakan ya kebanggaan saya juga. Kemudian yang ketiga ada satu lagi Pak Ramdon. Ya. Kita juga memberikan pengabdian di bidang pendidikan, yaitu memiliki sekolah yang cukup lengkap.
Mungkin kalau satuan di wilayah lainnya, ya tidak semuanya itu memiliki sekolah. Mungkin hanya SD atau TK saja. Ya, Ya, tapi di sini lengkap. Dari kelompok bermain ada, ada, TK ada, ada. kemudian SD ada, SMP ada, dan SMA ada. Oh, sampai SMA ya, lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan juga, masyarakat sekitar sini itu sangat bangga apabila bisa sekolah di sekolah Pusdik Sabar sini yang dikelola oleh Bayangkari, ya, sekolah Gemala Bayangkari. Perlu kami sampaikan Pak Romdon, jumlah siswa yang ada di sini cukup bagus, cukup banyak. Total itu ada 1.348, hampir 1.300, total ada SMA-nya saja ini 1.348, SMA saja. Siswanya itu. Siswanya. Untuk totalnya 2.000 lebih. Ya, ini SMA-nya. Kemudian untuk SMA, itu tahun 2023 kemarin, lulusan SMA dari sini, yang masuk perguruan tinggi itu ada 98. 98. Cukup banyak. 2023. Kemudian 2024, ini ada 70. Masih cukup bagus. Ya. Orang kalau bisa sekolah di sekolah Gemala Bayangkari sini, mereka bangga sekali. Oh, cukup bergengsi ya. Cukup bergengsi. Dan perlu kami sampaikan, ada 2 kelas yang termasuk sekolah unggulan bagi kami ya. Kenapa? Karena mereka di samping melakukan sekolah atau dengan seperti kawan-kawan yang lain, 2 kelas ini kita bekali pendidikan jasmani, kemudian psikologi, yang akan kita persiapkan untuk masuk apakah Taruna Akpol atau Akmil, ataupun bintara polisi, ataupun tentara. Memang kita beri kemampuan lebih di bidang jasmani. Mereka setiap hari Rabu itu dilatih jasmani. Seperti kita masuk polisi. Sama, tempatnya kebetulan di belakang di lapangan kita. Ya. Itu Pak Romdon, 3 hal yang perlu kami sampaikan dan saya bangga terhadap hal itu. Ya, luar biasa Kapusdik terdahulu yang merintis sekolah ataupun rumah sakit. Ya. Demikian Pak Romdon. Ya, kita dengarkan tadi sama-sama, sangat luar biasa ya Pusdik Sabara yang dirintis oleh Kapusdik sebelumnya dan dilanjutkan oleh Kapusdik saat ini, Pak Kombes Muslikun. Kami juga turut bangga dan sangat mengapresiasi. Tadi ikon ada kabus hijau. Di sini kita rasakan memang cukup bersih, asri, sehat, dan bermanfaat ya. Ada banyak sekali tadi disampaikan buah-buahan yang bisa dinikmati dan juga ada matoa. Kita baru tahu, matoa saya pikir hanya tumbuh di Papua. Di sini sudah panen sudah. Ya, luar biasa. Yeah. Kemudian tadi ada rumah sakit lah, layanan kesehatan terhadap masyarakat. Ini juga hal yang bagus sekali. Bagaimana menyehatkan masyarakat dan dirasakan eksistensi Pusdik Sabara oleh masyarakat. Dan yang terakhir tadi ada sekolah yang cukup lengkap dari kelompok bermain SD sampai tingkat SMA. Tentu ini tidak hanya mendidik polisi untuk supaya menjadi cerdas, tetapi juga mendidik generasi muda untuk menjadi penerus bangsa ini ya. Luar biasa. Betul Pak Romdon. Kemudian yang kami juga mungkin tanyakan terkait branding untuk Pusdik Sabara ini, tentu perlu ada role model atau orang yang memang menjadi panutan. Mungkin kemudian bisa sampaikan siapa saja, kualifikasinya atau kalian ini bidang apa saja. Baik Pak Romdon. Sebagai anggota kepolisian, kadang-kadang mereka lebih senang dinas di wilayah, di bidang operasional. Betul. Ya, ketika mereka ditempatkan di lembaga pendidikan, apakah di SPN atau di Pusdik atau lain, kadang mereka baru setahun, 2 tahun itu sudah pengen keluar lagi. Tetapi di Pusdik ini ada yang cukup banyak anggota yang mendedikasikan atau mendarma baktikan di lembaga pendidikan ini.
ya, cukup banyak. Bahkan ada yang sampai 35 tahun berada di sini. Ada 25 tahun ada, ya. Artinya mereka pengen mengabdi betul di Pusdik ini untuk mendidik para siswa atau peserta didik menjadi anggota Sabara yang profesional. Sebagai contoh, di sini ada seorang AKBP, Sutikno namanya. Itu di sini sudah sekitar 25 tahun dan akan pensiun di sini, nggak mau pindah keluar. Oh, iya, betah ya. Mereka kalau di lingkungan para peserta didik ini menjadi idola. Karena memang di samping perilaku yang cukup bagus, ya, bisa melakukan pendekatan dengan siswa sehingga siswa nurut untuk tertib selama di sini. Ini juga menjadi panutan karena seorang imam sering memberikan ceramah-ceramah kepada siswa sehingga siswa pun menjadi ya sangat segan, kagum dan sangat respect sama beliaunya ini. Kemudian juga ada lagi, ini suami istri di sini mungkin sudah 35 tahun, AKP dua-duanya, AKP sebagai imam dan AKP metik. Ini juga sampai pensiun di sini Pak, begitu luar biasa bagi saya, ya merupakan suatu kehormatan. Ya, sangat respect sama beliau karena memang ya sangat bagus dalam melakukan pembinaan pada para peserta didik. Nah, belum lagi yang lain masih cukup banyak Pak Rombol, ini salah satu 3 orang saja. Ya, luar biasa. Jadi banyak personil Pusdik Sabara yang memang layak menjadi panutan ya, menjadi contoh teladan. Dan ada satu personil tadi yang aktif membangun akhlak moral daripada peserta didik. Ini jadi imam. Jadi imam, ya, luar biasa. Berikan khotbah. Yang terakhir, kemudian kami ingin tanyakan terkait dengan era digital saat ini ya, revolusi industri 4.0, tentu kepolisian harus menerapkan terkait dengan futuristic policing. Mungkin kemudian bisa menceritakan kepada kami apa kaitan futuristic policing yang ada di Pusdik Sabara ini. Baik Pak Romdon, kita di dalam memberikan pendidikan atau mendidik siswa atau peserta didik, kita juga mengikuti perkembangan informasi teknologi di dalam melakukan pendidikan di Pusdik Sabara ini. Antara lain di dalam belajar mengajar kita menggunakan IT, yaitu terkait dengan masalah patroli. Di sini diajarkan juga baik yang konvensional ataupun yang digital. Antara lain ada Find My Friend, itu bagaimana melacak kawan pada saat patroli, sehingga mereka saling mengetahui, oh posisi saya di sini, posisi dia di situ. Mereka belajar juga di sini. Kemudian juga yang berikutnya ada desentralisasi di Bank Space. Jadi para gadik yang ada di sini ini mengajar pada seluruh siswa yang ada di SPN dari Papua dan di tempat lain menggunakan teknologi yang ada saat sekarang. Itu yang kedua. Kemudian Zoom ya. Zoom. Kemudian juga ada di library. Ya, sebagaimana yang kita ketahui juga terkait pembelajaran mereka sehingga mereka memperoleh tambahan wawasan ataupun pengetahuan dari sini. Demikian Pak Romdon. Ya, luar biasa, banyak sekali hal-hal inovatif ya untuk literasi digital dalam mendukung proses pembelajaran di Pusdik Sabara ini ya. Nah, jadi banyak hal yang tadi informasikan kepada kita cukup banyak yang positif rekan-rekan para pemirsa Remda Talk ya. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal lain yang kemudian ingin sampaikan. Terima kasih Pak Romdon telah berkenan ke Pusdik Sabara. Ya, kita berdoa dan mohon supportnya, semoga Pusdik Sabara ke depan akan lebih profesional dalam memberikan pendidikan pada peserta didik yang melaksanakan di Bank Space ataupun tugas lain yang dibebankan pada kami melakukan pendidikan oleh Legislawori. Terima kasih Pak Romdon. Demikian Pak Romdon. Ya, terima kasih Komandan atas waktunya. Demikian
para pemirsa Lem di Talk, kita telah bincang-bincang dengan Kapolri Sabara. Cukup banyak yang kita banggakan ya. Kita baru tahu terkait dengan histori maupun ikon maupun kegiatan positif yang ada di Kapolri Sabara. Demikian kami akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presiden.